Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo, kita berjumpa kembali di program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Program ini menghadirkan informasi kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar dalam sepekan. Bersama saya Inka Regina, inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rakor pencegahan penanganan pengendalian COVID-19 bersama pemerintah daerah Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan secara virtual. Pelaksana Harian Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyampaikan, situasi penyebaran COVID-19 sudah menjangkau seluruh wilayah Kalsel. Perlu langkah percepatan penanggulangan COVID-19 secara serentak. Dengan itu, maka dibuatkan peraturan daerah yang akan mengatur penegakan disiplin protokol kesehatan agar dapat menekan bertambahnya kasus baru, mengurangi angka kematian serendah-rendahnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi pencegahan, penanganan, dan pengendalian COVID-19 bersama pemerintah daerah Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Selatan secara virtual. Rakor ini dipimpin PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan HM Muslim Roy. Rakor ini diikuti Bupati Banjar Haji Holilur Rahman, didampingi Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala BPBD Kabupaten Banjar di Comment Center Barokah Martapura. PLH Sekda Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar menyampaikan, situasi penyebaran COVID-19 yang sudah menjangkau seluruh wilayah Kalimantan Selatan perlu langkah percepatan penanggulangan COVID-19 secara serentak. Dengan itu, dibuat peraturan daerah atau perda yang akan mengatur penegakan disiplin protokol kesehatan agar dapat menekan bertambahnya kasus baru dan mengurangi angka kematian serendah-rendahnya. Roy juga menambahkan, perda tersebut akan mengatur penerapan disiplin protokol kesehatan dan melaksanakan operasi justisi di seluruh kabupaten dan kota. Pelaksanaan operasi justisi ini akan melibatkan TNI, Polri, dan Satpol PP. Sementara itu, Bupati Banjar Haji Holilur Rahman mengatakan bahwa di Kabupaten Banjar sendiri, kasus COVID-19 sudah mulai menurun dan di beberapa kecamatan sudah menurun statusnya dari zona merah menjadi zona kuning. Dan beberapa daerah juga sudah dinyatakan sebagai zona hijau atau dinyatakan bebas dari COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, guna memantau kegiatan di rumah ibadah, pemerintah Kabupaten Banjar melalui kebijakannya melakukan monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut diungkapkan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Haji Masruri, yang membuka kegiatan rapat bersama Nazir Masjid di Kabupaten Banjar dan gugus tugas percepatan penanganan GTPP COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan di Mahlige Sultan Adam Martapura. Haji Masruri menambahkan, masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan, terutama memakai masker. Guna memantau kegiatan di rumah ibadah, pemerintah Kabupaten Banjar melalui kebijakannya melakukan monitoring dan evaluasi penerapan protokol kesehatan COVID-19. Hal tersebut terungkap saat Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri membuka kegiatan rapat bersama Nazir Masjid di Kabupaten Banjar dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kalimantan Selatan di Mahlige Sultan Adam Martapura. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri mengakui masih ada sebagian kecil masyarakat yang belum menerapkan protokol kesehatan dalam hal ini memakai masker. Ditambahkan Haji Masruri, dalam penerapan protokol COVID-19 di rumah ibadah secara umum sudah berjalan dengan baik.
Dari semua sisi penerapannya, baik cuci tangan, jaga jarak, pengecekan suhu tubuh untuk jemaah yang akan melakukan ibadah. Sementara itu, Kabak Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Mustajab menjelaskan, jika penyebaran virus COVID-19 di Kalimantan Selatan cukup cepat dan juga banyak yang meninggal dunia dalam berjuang melawan COVID-19. Dan diharapkan dengan protokol kesehatan COVID-19 di rumah ibadah menjadi salah satu contoh terbaik dalam penerapan pemutusan mata rantai COVID-19. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Raudatul Jannah Sabirinur beserta rombongan melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dalam rangka sinergi pembinaan rutin pelaksanaan gebrak masker di Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan yang digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura tersebut, ia disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah. Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan Hajah Raudatul Jannah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja program Tim Penggerak PKK di Kabupaten Banjar sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam hal program gebrak masker. Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dalam rangka sinergitas pembinaan rutin pelaksanaan gebrak masker di Kabupaten Banjar. Kegiatan tersebut digelar di Mahligai Sultan Adam Martapura dan disambut langsung oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Raudatul Jannah menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kinerja program Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam hal program gebrak masker. Menurutnya, bantuan yang dibagikan di wilayah Kabupaten Banjar saat ini sudah mencapai 50.000 masker. Melalui program gebrak masker, peran PKK dapat mensosialisasikan protokol kesehatan untuk menggunakan masker hingga lingkup rukun warga. Diharapkan masyarakat semakin disiplin dan membiasakan diri mereka dengan memakai masker apabila melakukan kegiatan di luar rumah. Ibu Ketua dan ibu-ibu semua, kami mengucapkan terima kasih banyak atas penyambutan dia, kesediaan waktu dia untuk berhadir. Dulu datang di sini ada beberapa orang, ya, tidak seluruh pengurus. Sayangnya pembinaan Tim Penggerak PKK datang biasanya kami lengkap personilnya, ya kan? Kemudian ada, kami pun lengkap personilnya, tetapi karena memang situasi tidak memungkinkan, sehingga hanya perwakilan saja yang berhadir pada hari ini. Ada Ibu Upi, kemudian ini ada Ibu Lilis, kemudian ada Pak Polisi. Nah ini, tapi kehadiran kami yang minimal ini tidak mengurangi kemaknaan dan kebahagiaan di antara kita, ya kan? Tidak apa, yang lain titip salam, hormat dan sayang saja dengan Tian Saudara. Kemudian kami datang ke sini tentu saja dalam rangka silaturahmi sekaligus pembinaan, ya, dari PKK Provinsi itu PKK Kabupaten Kota, 13 kabupaten kota, dan ini alhamdulillah sudah yang kesekian nih. Jadi yang belum dapat pilihan, habis ini kami langsung ke Kabupaten Tanah Laut, kemudian besok ke Tapin dan Hulu Sungai Selatan. Besoknya lagi hari Rabu, Banjarmasin dan Baritokuala itu selesai. Alhamdulillah selesai sudah tugas yang ulun pegang, amanah yang ulun pegang. Semestinya yang bercerita seperti itu tadi itu bukan dia, ulun lah yang bercerita. Karena ulun setelah kegiatan pembinaan ini Rabu selesai, Kamis masih ada lagi kegiatan, Jumat masih ada lagi kegiatan yang bukan PKK tapi bukan PKK, tetapi ada yang tanggung jawab jabatan terkait dengan Pokja Bunda PAUD, ya, Bunda PAUD, karena otomatis Bunda PAUD juga, kemudian TKNST juga. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Hajah Raudatul Wardiah mengatakan, kunjungan kerja yang dilakukan Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah pembinaan yang dilakukan terhadap pihaknya dan diharapkan mendapatkan bimbingan serta arahan sehingga hasil kerja dapat lebih maksimal.
Kami sangat berbahagia mengucapkan terima kasih atas kunjungan pembinaan rutin dan kelanjutan dari PKK Gebrak Masker pada hari ini. Melalui kunjungan pembinaan ini, kami sangat berharap bimbingan dan arahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan agar kami bisa melaksanakan segala kegiatan program PKK khususnya terkait Gebrak Masker dengan baik. Kedua, perlu kami sampaikan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kalimantan Selatan bahwa alhamdulillah hingga saat ini kami sudah melaksanakan Gebrak Masker di 7 kecamatan Kabupaten Banjar dari 20 kecamatan yang ada. Dan insya Allah kegiatan ini atas terus menerus kita selesaikan sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kepada masyarakat agar tidak ada lagi yang tertular COVID-19. Tidak terasa sudah masuki terakhir kami mendapat amanah menjadi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar. Untuk itu, pada momen ini kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Setelah hampir 5 tahun bersama kami menjalankan pelaksanaan 10 program PKK di Kabupaten Banjar. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran PKK desa, kecamatan dan kabupaten di Kabupaten Banjar. Dalam kegiatan tersebut diserahkan bantuan masker secara simbolis dari Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Cintapuri, Ketua Tim Penggerak PKK Tanjung Rema Darat, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Sungai Batang Hilir. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melaksanakan forum diskusi tahap 1 dengan agenda penyusunan rencana pembangunan infrastruktur permukiman wilayah Sekumpul Martapura, Kabupaten Banjar di Aula Barakat Martapura. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Kalimantan Selatan Darjat Wijunarso mengatakan perlu adanya kerjasama lintas sektor untuk perbaikan penataan wilayah Sekumpul, sehingga dapat diwujudkan kawasan Sekumpul sebagai kawasan religius, dinamis, tertata, dan dapat meningkatkan kegiatan religi, sosial, dan ekonomi masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar forum diskusi tahap 1 dengan agenda penyusunan rencana pembangunan infrastruktur pemukiman wilayah Skumpul Martapura, Kabupaten Banjar. Forum diskusi ini dipimpin Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Selatan, Derajat Widijunarso, di Aula Barakat Martapura. Diskusi tersebut dihadiri Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Kepala Bapedalitbang Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, tim konsultan Kementerian PUPR, koordinasi lintas satuan kerja perangkat daerah, perusahaan listrik negara, Telkom, perusahaan daerah air minum, dan stakeholder terkait. Kepala BPPW Kalimantan Selatan, Derajat Widijunarso mengatakan, perlu adanya kerjasama lintas sektor demi perbaikan penataan wilayah Skumpul ke depannya, sehingga dapat diwujudkan kawasan Skumpul sebagai kawasan religius, dinamis, tertata, dan juga dapat meningkatkan kegiatan religi, sosial, dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, tim konsultan Kementerian PUPR Taufik menyampaikan pemaparan visi dan misi penataan ruang kawasan Skumpul. Di antaranya, visi untuk mewujudkan tata ruang Skumpul yang dapat mewadahi berkembangnya kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang bertumbuh kepada pengembangan ekonomi melalui potensi religi dan potensi kota Martapura. Sedangkan misinya adalah menciptakan kondisi ruang kota yang mampu memanfaatkan dan mengembangkan potensinya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi khas Martapura yang berdaya saing global. Kemudian menciptakan kondisi ruang kota yang mampu mewujudkan sinkronisasi antara religi dan juga ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir, memelihara dan revitalisasi potensi kesejarahan dan religi yang mampu menciptakan kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang berkualitas. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, PT Taspen Persero Cabang Banjarmasin menggelar sosialisasi perlindungan program jaminan kecelakaan kerja JKK dan jaminan kematian JKM bagi pegawai aparatur sipil negara, ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Sosialisasi dihadiri Branch Manager PT Taspen Cabang Banjarmasin, Elvina Juliati Hutasoit, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Muhammad Hilman di Aula Barakat Martapura. Elvina Juliati Hutasoit mengatakan ini merupakan amanah dari pemerintah daerah kepada PT Taspen untuk penyelenggaraan perlindungan JKK maupun JKM kepada ASN dan non-ASN, di mana PT Taspen sebagai wadah yang memberikan perlindungan selama masa kerja. PT Taspen Persero Cabang Banjarmasin menggelar sosialisasi perlindungan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai aparatur sipil negara atau ASN dan non-ASN lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Sosialisasi dihadiri Branch Manager PT Taspen Cabang Banjarmasin, Elvina Julianti Hutasoit, yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman di Aula Barakat Martapura. Branch Manager PT Taspen Cabang Banjarmasin, Elvina Julianti Hutasoit mengatakan, karena adanya amanah dari pemerintah kepada PT Taspen untuk penyelenggaraan perlindungan JKK maupun JKM kepada ASN maupun non-ASN, di mana PT Taspen sebagai wadah yang memberikan perlindungan selama masa kerja. Non-ASN itu seperti pegawai yang tidak terlihat, tetapi pekerjaannya dibutuhkan. Akan tetapi, seringkali yang tidak terlihat ini lupa untuk tercover jaminan sosial mereka. Untuk itulah, pemerintah diharapkan memberikan jaminan kecelakaan kerja maupun jaminan kematian untuk pegawai non-ASN dalam hal ini yang bekerja di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Banjar. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menuturkan bahwa PT Taspen memberikan perlindungan kepada karyawannya melalui program-programnya, yaitu program JKK dan JKM yang diberikan untuk non-ASN berdasarkan aturan hukum regulasi yang sudah diatur di PP 70 tahun 2015 dan PP 49 tahun 2018 dengan nilai premi yang cukup kecil. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.
Kominfo, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Kepala BPKAD Ahmad Zuliadaini mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Rakernas yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan mengangkat tema tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tema tersebut dimaksudkan kepada seluruh jajaran, baik itu kementerian, lembaga, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk bisa menjaga tata kelola keuangan yang baik. Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman didampingi Kepala BPKAD Kabupaten Banjar Ahmad Zuliadaini mengikuti Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 secara virtual di Comment Center Barokah Martapura. Rakernas yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini dipimpin langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan mengangkat tema tantangan akuntabilitas keuangan negara dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Tema tersebut dimaksudkan kepada seluruh jajaran, baik itu dari kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah untuk bisa menjaga tata kelola keuangan yang baik dan hati-hati. Sri Mulyani menambahkan, segala mitigasi dan resiko atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban program-program penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional harus menjadi perhatian bagi seluruh pimpinan stakeholder di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selaras dengan hal tersebut, Bupati Banjar Haji Khalilur Rahman juga selalu mengingatkan kepada jajarannya agar selalu berhati-hati dalam tata kelola keuangan, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional di Kabupaten Banjar. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, informasi terakhir tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Lensa Banjar Sepekan edisi kali ini. Saya Inka Regina, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.